Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang spesial akan membahas perjalanan salah satu karyawan kita yang juga ikut dalam program Genesis untuk melihat seperti apa budaya di Jepang dan mempelajari seperti apa aktivitas masyarakatnya di sana. Untuk melihat keseruannya seperti apa, kita sudah bersama dengan narasumber kita kali ini ada Kak Farisal yang bergabung di studio pada sore hari ini. Selamat sore Kak Farisal. Selamat sore Ibu. Baik, seperti apa kabarnya? Alhamdulillah sehat dan ya semangat lah tentunya. Baik, sudah berapa hari nih setelah kepulangannya dari Jepang? Ini sudah hampir 2 pekan ya sebenarnya, sudah hampir 2 pekan. Kemarin saya balik dari sana tanggal 4 Februari, 5 Februari. Sudah hampir 3 pekan malah. Oke, baik. Nah, dalam perjalanannya ke Jepang, mungkin dapat diceritakan kepada Tribuners, ini adalah perjalanan yang seperti apa dan juga program yang seperti apa? Oke, Tribuners, jadi program ini tuh namanya Genesis. Genesis ya, Genesis itu Japan Economics, Politik, and Culture Exchange. Jadi seperti namanya itu dia adalah program pertukaran yang digagas oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Luar Negerinya dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Hampir semua negara di Asia Tenggara ya. Itu kita peserta akan dibawa ke Jepang selama sepekan lebih untuk melihat bagaimana kebudayaannya, bagaimana situasi politiknya, termasuk perkembangan atau kemajuan dalam bidang ekonominya, seperti itu namanya. Genesis ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang, tapi yang menjadi penyelenggara atau panitianya itu adalah organisasi yang namanya itu Japan International Cooperation Center, JAIS. Jadi ini yang bertugas untuk menyelenggarakan setiap tahun dan hampir setiap tahun diadakan dalam beberapa batch atau beberapa kelompok, dan alhamdulillah salah satu batchnya kita Tribun Timur, saya diundang, bukan saya sebenarnya ya, Tribun Timur, dan alhamdulillah Tribun Timur mengutus saya untuk datang ke sana, dan ya banyak sekali pengalaman yang saya dapat selama sepekan di sana. Baik, nah dalam pengalaman selama sepekan di sana dan juga mengikuti kegiatan dari Genesis ini, mungkin apa yang bisa Kak bagikan untuk Tribuners, seperti misalnya budaya orang Jepang itu seperti ini dan orang Indonesia itu seperti ini, apa yang perbedaannya begitu mencolok begitu? Ya, banyak sekali perbedaan antara Jepang dan Indonesia. Sebenarnya mungkin kita sudah banyak tahu ya, banyak berseliweran di sosial media seperti apa sih kehidupan di Jepang itu, masyarakatnya seperti apa, budayanya. Tapi pas sampai sana memang sempat culture shock sedikit ya, pas sampai ke sana. Pertama itu yang saya lihat itu adalah paling mencolok di sana adalah kedisiplinan masyarakatnya. Masyarakat Jepang sangat-sangat disiplin. Disiplin dalam berbagai hal. Pertama misalnya berlalu lintas, kemudian disiplin dalam kebersihan, disiplin waktu dan sebagainya. Berlalu lintas misalnya, saya ke sana itu sebenarnya ada banyak kota yang saya datangi di 2 prefektur. Prefektur itu kalau kita di sini provinsi, prefektur Tokyo dan Hokkaido. Tokyo ada beberapa kota di dalamnya yang kami datangi seperti Asakusa dan Shinjuku. Kemudian ada juga Shibuya. Kemudian ada juga di Hokkaido itu di Sapporo dan Takikawa. Nah, kami lamanya ini di Hokkaido, di Takikawa itu. Takikawa adalah kota kecil di Hokkaido itu. Di sana masyarakat sangat taat berlalu lintas. Kota kecil yang kendaraannya sangat sepi, tidak seramai, lebih ramai kita lah depan kantor kita daripada di sana. Tapi hampir setiap 100 atau 200 meter ada traffic light lagi. Itu saya bertanya, loh kok ini jalanan kotanya sepi, tidak seramai kita, tapi kenapa traffic light-nya banyak sekali? Ternyata itu untuk mengakomodir masyarakat Jepang yang hobinya masih jalan kaki. Jadi masyarakat Jepang itu hampir setiap hari hobinya mereka jalan kaki ke tempat kerja, ke tempat misalnya ke supermarket belanja dan sebagainya. Nah, karena harus menyeberang jadi banyak traffic light. Di sini saya lihat kedisiplinannya masyarakat Jepang. Meskipun misalnya di jalanan tidak ada mobil yang melintas atau kendaraan, tapi kalau mereka tetap mengikuti rambu begitu mengikuti rambu. Kalau merah dilarang menyeberang, mereka berdiri diam,
Kalau kita di Indonesia pasti nggak ada nih, nyebrang Terobos aja, ya. Iya, terobos. Di sana tidak ada sama sekali. Jadi masyarakat benar-benar sudah tertanam dalam kebiasaannya sehari-hari bahwa kita harus patuh. Begitupun dengan pengendara kendaraan, meskipun misalnya sepi, kalau lampu merah ya berhenti. Nah itu contohnya. Kemudian soal kebudayaan lagi, kebiasaan mereka sampah. Saya sepekan di sana hampir tidak pernah melihat sampah berserakan di jalanan atau dimanapun itu. Bahkan tempat-tempat sampah seperti kita itu di tempat umum di pinggir jalan tidak ada sama sekali. Karena apa? Masyarakat Jepang itu sangat disiplin soal sampah. Mereka tidak akan pernah membuang sampah sembarangan. Kalaupun mereka misalnya dapat bawa sampah di luar, itu dibawa pulang. Dibawa pulang, dibuang ke rumah atau dibuang di tempat sampah, di tempat kerja atau di fasilitas-fasilitas publik yang ada. Jadi sangat-sangat bersih. Sampah yang bisa kita lihat di jalanan itu sebenarnya pun bukan sampah, hanya daun-daun jatuh. Itu pun rutin dibersihkan. Jadi kalau pertama saya menginjakan kaki di sana benar-benar terkesan, wah ini bersih banget kotanya ya. Tokyo kan kota yang sangat-sangat besar, lebih besar dari Makassar, dan tapi tetap bersih. Kanal-kanalnya, sungainya. Jadi itu menjadi hal pelajarannya begini. Kita mulai dari hal yang sederhana saja lah ya. Masyarakat di Indonesia kalau mau maju seperti Jepang ya, kita mau maju dari hal-hal kecil saja, disiplin, memperhatikan kebersihan, dan itu akan berkembang selanjutnya. Dan saya pikir itu yang masih belum terlalu tertanam di Indonesia ya. Betul sekali. Nah, di layar kita dapat saksikan bahwa pada saat Kak Farisal dan rekan-rekan berada di Jepang ini sedang winter begitu, ataupun juga musim salju. Apakah ada shocknya karena di Indonesia sepanas itu tiba-tiba ada salju? Ya betul, pasti soal iklim atau cuaca pasti shock juga, karena kita di Indonesia biasanya kepanasan atau paling tidak hangat ya cuaca kita, tiba-tiba di sana cuacanya sampai minus. Kalau di Tokyo itu cuacanya dia 0 sampai 4 derajat lah, masih agak dingin tapi tidak ada salju. Nah, pas kami ke prefektur Hokkaido di kota Sapporo dan kota Takikawa itu seperti ini, hujan salju setiap hari selama kami di sana. Jadi suhunya itu paling dingin di malam hari bisa mencapai minus 13 derajat Celcius. Jadi kalau kita keluar dengan keadaan pakaian yang tidak tebal, akan sangat kedinginan. Bahkan tangan kita bisa mati rasa. Dan itu yang saya rasakan ketika di sana. Pengalaman pertama juga sih sebenarnya berinteraksi dengan salju. Dan ya seperti ini luar biasa, kita jalan-jalan di kota yang diselimuti salju sangat tebal. Nah ini juga menjadi kebiasaan di Jepang itu. Karena kalau sudah musim dingin seperti ini, di kotanya itu setiap hari kita akan terbiasa melihat alat berat lalu lalang untuk membersihkan salju. Membersihkan salju. Jadi yang banyak melintas di pagi hari itu malah bukan kendaraan mobil atau apa, tapi alat-alat berat yang membersihkan jalan, truk pengangkut salju dan sebagainya. Itu bahkan ada alat berat khusus yang membuat yang tugasnya untuk membuka jalan seperti ini yang saya lalui ini. Mereka setiap hari membuka jalan untuk jalur pejalan kaki. Jadi sudah seperti itulah kebiasaan masyarakat Jepang. Mereka sudah terbiasa menghadapi situasi-situasi seperti ini. Bahkan informasi yang saya dapat sepulang dari sana itu kota ini ya, di beberapa kota di Hokkaido ini diterjang badai dahsyat, badai salju yang terparah sejak beberapa tahun terakhir. Nah, untungnya kami juga sudah pulang dari sana. Ya? Okay. Kabarnya itu dapat badai yang sangat parah, membuat salju sangat bertumpuk tinggi di sana. Iya, dan kalau boleh disampaikan juga, karena kita kan melihat Jepang itu melalui media sosial, melalui YouTube dan lain sebagainya. Dan katanya memang di Jepang sekarang sumber daya manusianya itu jumlahnya tidak begitu sebanyak Indonesia begitu. Apakah memang ada fenomena tersebut, dan apakah ada kerjasama begitu antara Jepang dan Indonesia untuk membuka lapangan kerja atau seperti apa? Nah, ya ini yang salah satu kami waktu datang ke sana kami pelajari juga, bahwa Jepang saat ini lagi dapat masalah serius depopulasi. Penduduk Jepang di beberapa kota, hampir semua kota sebenarnya, termasuk kota Tokyo itu, setiap makin tahun makin berkurang. Kota yang kami datangi ini, yang ini di gambar ini adalah kota Takikawa. Sekitar 20 tahun lalu itu penduduknya 50 ribuan lebih, 50 ribu jiwa. Sekarang survei terakhir per Januari 2025 kemarin itu tersisa 30 ribuan saja. Dan diprediksi sekitar 10 atau 20 tahun ke depan itu sisa 20 ribu. Prediksi pemerintah setempat di sana. Jadi Jepang memang mengalami masalah depopulasi yang sangat serius. Penyebabnya itu sebenarnya banyak, tapi
yang masalah utama kan yang sering kita dengar itu orang Jepang tidak mau menikah. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang. Generasi mudanya Jepang, pemuda-pemudanya itu usia produktifnya mereka tidak mau menikah. Hasilnya apa? Tidak ada bayi lahir, sementara generasi kelompok-kelompok tuanya itu semakin banyak. Kalau kita ke Jepang, kalau teman-teman ada yang sudah pernah ke Jepang, sopir busnya di sana itu pun kakek-kakek semua. Kakek-kakek sopir bus, bahkan pekerjaan-pekerjaan kasar pun masih banyak didominasi oleh kakek-kakek. Bukan cuma kakek, nenek pun ada. Jadi memang saking Jepang menghadapi masalah depopulasi yang cukup serius, tapi sebenarnya pemerintahnya di sana juga sudah punya banyak strategi untuk mengatasi ini. Bagaimana mereka membangun kotanya, mensejahterakan rakyatnya, itu sudah ada. Termasuk mereka membuat program-program bantuan untuk pasangan yang mau menikah. Nah, jadi pasangan yang mau menikah ini ada semacam banyak insentif yang dikasihkan seperti bantuan apa begitu. Pokoknya banyak sekali. Itu semua untuk memancing masyarakat generasi mudanya supaya mau menikah. Dan Jepang juga saat ini sangat membuka untuk tenaga kerja dari luar yang mau masuk. Jadi banyak sekali kan program di Jepang untuk warga Indonesia maupun negara lain yang mau datang ke Jepang untuk bekerja, baik itu dalam waktu yang singkat, magang ataupun waktu yang panjang, itu sangat banyak. Saya pikir kalau ada tagar-tagar sekarang ya yang lagi viral itu mau ke Jepang, ya memang nggak salah juga karena Jepang juga sangat terbuka untuk menerima warga Indonesia. Jadi kalau memang kita merasa mau mencoba siap untuk berkarir di sana ya boleh juga, tapi ya tentu saja jangan lupa negara kita ya. Kita harus tetap kembali ke Indonesia sebagai tempat kita lahir. Iya, baik. Nah, kira-kira mungkin dari fenomena tidak ataupun keengganan untuk menikah itu sempat tidak sempat ditelusuri, mungkin apakah karena budaya zaman sekarang anak-anak muda itu ingin lebih produktif ataupun juga biaya hidup yang mahal di sana makanya banyak yang tidak ingin menikah atau seperti apa? Kami sempat tanyakan ke pemerintah kotanya, khusus di kota Takikawa ya. Memang salah satu faktornya itu adalah biaya hidup yang sangat tinggi di Jepang, sangat tinggi. Sementara penghasilan untuk pekerja-pekerja itu dianggap belum mencukupi untuk menghidupi sebuah keluarga. Memang cukup besar, tapi hanya cukup untuk kehidupan satu orang, misalnya seorang untuk mereka menyewa rumah, kos-kosan untuk 1 bulan. Untuk gaji untuk membiayai keluarga misalnya sudah punya istri atau anak itu dianggap relatif belum cukup. Nah, pemuda-pemuda Jepang itu takutnya seperti itu. Jangan sampai kami menikah, kami tidak bisa menghidupi keluarga. Jadi seperti itulah kata-kata dari pemerintahnya ya. Kami sempat tanyakan itu dan nah inilah strateginya pemerintah. Mereka berupaya bagaimana supaya penghasilan warga Jepang itu meningkat terus. Tapi kan banyak pertimbangan juga kalau misalnya kita mau naikkan gaji apa. Jadi memang kompleks sekali masalahnya di sana, tapi seperti itulah Jepang dengan segala kemajuannya di sana juga punya banyak strategi untuk mengatasi masalah ini. Dan ya kita kan lihat beberapa tahun ke depan apakah masalah depopulasi ini bisa teratasi atau makin parah. Ya, tapi tentu saja kita ya berharap ya bisa teratasi ya. Karena kasihan juga kalau negara maju sekelas Jepang yang penduduknya makin berkurang. Tapi sebenarnya bukan cuma Jepang, Indonesia pun kabarnya ya, kabar informasi yang kita baca juga bisa terancam masalah depopulasi karena kabarnya generasi muda kita juga mulai banyak yang berpikir mau menikah. Iya, itu ya masalahnya. Tapi ya mudah-mudahan ya yang tidak terjadi hal-hal yang buruk ya untuk kedepannya. Berarti ini juga memang menyangkut masalah ekonomi secara global begitu ekonomi, ya. Betul. Karena fenomena ini bukan hanya di Jepang terjadi, tapi Indonesia juga sudah mulai kelihatan nih bagaimana para pemuda ini cuma ingin hidup tapi tidak ingin banyak beban lain begitu ya. Ingin bersolo karir gitu, berkarir sendiri, mengumpulkan kemudian uangnya dihabiskan untuk traveling dan sebagainya. Ya, tapi kembali lagi sebenarnya setiap orang punya pandangan, tapi tinggal kita saja melihat yang mana yang bagusnya kan. Jangan sampai juga kita misalnya seperti di Jepang malah mendapat masalah di kemudian hari ketika kita mulai berpikir untuk tidak menikah. Nah, di Jepang malah kerepotan sekarang depopulasi. Oke, baik. Nah, untuk tenaga kerja dari Indonesia di Jepang sendiri sampai sekarang apakah sempat melihat begitu teman-teman yang ikut program ini, apakah memang banyak begitu teman-teman yang kerja di Jepang? Orang Indonesia. Kami kan sempat ketemu dengan orang kedubes Indonesia di sana, sempat bertemu di hari terakhir.
pejabatnya itu memang memaparkan bahwa Jepang adalah salah satu negara favorit kunjungan orang Indonesia. Per tahunnya itu ada lebih dari 500.000 kunjungan orang Indonesia ke Jepang. Nah, itu untuk berwisata saja misalnya atau jalan-jalan singkat. Tapi yang bekerja pun di sana sangat banyak. Ada ratusan ribu, kalau tidak salah hampir 1 juta orang Indonesia yang bekerja di sana di berbagai sektor industri maupun hal-hal lain. Jadi Jepang memang jadi salah satu negara yang punya daya tarik tinggi untuk bekerja, khususnya Indonesia. Dan bukan cuma bekerja sebenarnya, Jepang juga membuka program magang. Jadi kita bisa datang ke sana untuk magang beberapa bulan misalnya, kursus singkat atau sebagainya. Itu banyak sekali programnya. Tinggal kita sebenarnya cari mau program apa, itu banyak sekali disediakan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang atau pemerintah Jepang. Ya cuma itu kita perlu sedikit usaha karena harus misalnya belajar bahasa Jepang, harus atau minimal Kanji, belajar bahasa Inggris lah. Ya. Tapi ada fakta menarik di Jepang itu warga lokalnya ya itu mereka menggunakan bahasa, meskipun misalnya kita turis asing, mereka tidak mau menggunakan bahasa Inggris. Saat berkomunikasi dengan kita, mereka lebih memilih tetap dengan bahasa Jepangnya. Jadi mau tidak mau kami yang datang itu yang harus menyesuaikan. Harus pintar seperti bahasa Jepang juga. Kami masuk ke beberapa pusat perbelanjaan atau pasar-pasar tradisional, itu mereka tetap melayani kami dengan bahasa Jepang. Jadi kami bingung juga, ini bilang apa ya? Jadi kami pakai bahasa isyarat aja lah gitu, transaksi. Dan memang disampaikan oleh penyelenggara bahwa orang Jepang itu kebanyakan tetap dengan mereka menggunakan bahasanya sendiri, bahasa aslinya. Meskipun misalnya ketemu dengan orang asing ya mungkin karena kurang juga ya yang bisa belajar bahasa Inggris sebenarnya. Tapi yang panitia kami waktu di sana kemarin itu mereka malah lancar bahasa Indonesia. Jadi mereka banyak membantu kami berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Sebagai translator juga ya. Iya, malah mereka lancar bahasa Indonesianya, paham. Karena apa? Karena orang-orang dari JAIS itu mereka juga sempat tinggal lama di Indonesia sebenarnya. Ada programnya mereka, jadi mereka belajar dengan cepat. Memang sudah sering begitu ya berinteraksi dengan orang Indonesia karena adanya program-program mungkin yang dijalankan di Indonesia. Nah, untuk tempat-tempat yang paling berkesan selama di Jepang yang dikunjungi itu ada pengalaman menarik mungkin yang bisa diceritakan kepada Tribuners? Ya, betul, banyak sekali sebenarnya tempat yang kami kunjungi. Ada sama Kuil Sensoji, kalau tidak salah Kuil Sensoji itu pusat kebudayaannya di Jepang di tengah kota Tokyo itu di sana kita bisa melihat kebudayaan ada kuil seperti ini yang digambar ini di Kuil Sensoji itu kebudayaan Jepang. Di sana kita berkunjung. Kemudian ada juga tempat yang museum Tokyo National Museum di Jepang. Itu yang paling berkesan bagi saya. Museum ini kalau kita kan kesannya museum begini, jarang sih orang yang mau datang ke museum sekarang ya, tidak terlalu banyak orang. Di Jepang itu beda, museumnya mereka ramai sekali. Baik itu wisatawan dari luar negeri, bahkan warga lokalnya itu ramai sekali ke museum. Kenapa? Kami pelajari ternyata cara mengelola museum mereka itu yang lebih maju lah. Saya berani bilang lebih maju dari cara mengelola museum kita di Indonesia. Mereka ada di museum itu ada ratusan ribu koleksi benda bersejarahnya dan dipajang secara bergantian. Nah, jadi setiap misalnya 1 kali sebulan diganti koleksinya semua. Jadi masyarakat itu tidak bosan untuk datang. Kalau kita di sini, anggaplah kita misalnya datang ke museum. Pas kita datang tahun ini, sama kita terus datang ya. 4 tahun, 5 tahun lagi masih itu saja koleksinya. Di sana itu beda. Jadi selalu diperbaharui koleksinya. Bahkan ada sekitar 400 koleksi dari Indonesia. Ada patung-patung bersejarah, patung-patung kecil itu dari zaman kerajaan Mataram yang dikoleksi, disimpan di museum, dirawat di sana. Saya juga tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan, tapi itu koleksi-koleksi mereka dijaga dengan baik di sana, dipajang, dan menjadi salah satu daya tariknya juga untuk wisatawan. Apalagi wisatawan Indonesia, kita datang ke Museum Tokyo, wah kita lihat barang dari Indonesia, kan bangga juga kita. Kemudian di museumnya juga itu dipajang, misalnya pakaian-pakaian pakaian samurai dulu ya, pakaian samurai, kemudian kimono dan lain sebagainya, itu banyak sekali di sana. Kemudian tempat yang paling menarik juga yang saya kunjungi itu adalah parlemennya. Parlemen kalau kita di sini DPRD-nya lah, DPRD provinsi, parlemen di Hokkaido itu
Parlemennya ini ya sama lah kalau kantor DPR atau kantor pemerintahan seperti ini, tapi yang membedakan adalah parlemen mereka lebih terbuka. Masyarakat bisa datang kapanpun mereka mau. Tidak ada pagar sama sekali seperti kita kantor DPR-nya ada pagar tinggi, ada security. Mereka tidak ada sama sekali. Jadi terbuka, kemudian tempat ada beberapa spot yang memang untuk publik mau datang duduk, nongkrong, apa, minum kopi atau apa ada. Bisa saat menggelar sidang paripurna pun warga bisa masuk. Bisa masuk asal tidak mengganggu jalannya sidang ribut. Disediakan tempat sampai ratusan warga bisa masuk. Dan itu yang menurut saya diajak memasak, cuci piring, diajak belanja untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan diajak ke tempat kerjanya juga. Jadi kami diberi pengalaman merasakan bagaimana warga sehari menjadi warga Jepang, dan itu sangat, dari seluruh bagian program Genesis yang saya ikuti itu yang paling menarik menurut saya. Paling sulit dilupakan. Karena bagaimana kita merasakan seperti orang Jepang. Bagaimana tata kerama menggunakan toiletnya. Di Jepang pun toilet itu ada aturannya. Nggak boleh sembarangan kita masuk ke toilet. Misalnya kalau mau berendam, karena semua rumah di Jepang memiliki tempat untuk berendam kan cuaca dingin. Bagaimana tata cara menggunakannya, bagaimana cara menggunakan toilet. Kan Jepang terkenal dengan toiletnya yang sangat modern. Penyemprotnya air panas dan sebagainya, itu diajarkan semua di sana, dan ya benar-benar jadi pengalaman yang sulit terlupakan, saya pikir saat selama sehari itu di rumah warga Jepang. Nah, yang rumah yang dikunjungi ini apakah orangnya sudah artinya lanjut usia kah? Atau mereka punya anak mungkin yang bisa diajak berinteraksi sesama anak muda atau seperti apa? Ya, beda-beda. Kalau yang saya datangi itu dia sudah termasuk lansia. Dia tinggal sendiri di rumah itu, sudah berpisah dengan istrinya, jadi tinggal sendiri di rumah itu. Tapi teman-teman kelompok lain itu ada yang dapat rumah berkeluarga, pasangan muda, ada juga yang misalnya pasangan yang belum memiliki anak. Jadi beda-beda. Nah, kebetulannya saya mendapatkan salah seorang yang sudah tua. Jadi dia banyak, tapi tua tapi masih kuat. Dia bekerja sebagai seorang penyiar radio lepas di kota Takikawa itu, dan juga sebagai volunteer begitu. Jadi dia banyak bercerita, dia mengajak kami jalan-jalan ke sebuah museum juga, museum tambang. Kota Takikawa ini dulu di Jepang, kota Takikawa dan beberapa kota di sekitarnya itu terkenal sebagai tempat tambang batu bara terbesar di Jepang. Nah, tapi tambangnya sekarang sudah tutup, kotanya itu ditinggalkan. Jadi kalau kita ke sana itu banyak sekali rumah-rumah kosong. Tidak ada orang sama sekali, tapi rumahnya masih banyak karena ditinggalkan oleh penduduknya. Setelah tambang itu juga sudah ditutup, ditinggalkan. Jadi kalau kita datang ke sana seperti kota-kota kota mati. Kota mati, tapi itulah ya, sekarang malah dijadikan destinasi wisata oleh pemerintah Jepang. Apalagi kalau misalnya seperti sekarang musim salju. Dia kan berada di pegunungan, jadi banyak tempat-tempat, spot-spot untuk jet ski, snowboard. Itu yang menjadi andalannya sekarang juga di sana. Jadi desa-desanya itu menjadi desa wisata sekarang karena sepi, termasuk museumnya dan sebagainya. Oke, baik. Jadi itu pengalaman yang paling menarik begitu ya, satu hari sebenarnya tinggal. Banyak sekali ya, tapi yang saya pikir yang paling menarik ini menjadi keluarga angkat warga Jepang. Karena biasa kita cuma bisa lihat di TV ataupun juga di layar kita seperti apa sih kehidupan orang Jepang, tapi pada saat merasakan secara langsung ternyata perbedaannya luar biasa sekali ya. Bahkan dari hal sesimpel toilet, kalau kita kan kebelet ya tinggal masuk aja gitu. Mereka toiletnya Jepang itu kesan jorok atau kumuh itu tidak ada sama sekali. Mereka bersih sekali. Di dalam toiletnya pun di alasnya ada karpet, kemudian kita bisa putar musik di dalam toilet itu. Yang rumah yang saya datangi ya seperti itu. Kemudian ada tumpukan majalah. Jadi misalnya kita ketika menggunakan toilet bisa baca itu. Jadi toiletnya mereka tidak sekadar untuk tempat buang air saja sebenarnya. Seperti itu yang budaya orang Jepang ya, yang mereka sangat privasinya juga pun sangat terjaga ketika toiletnya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk mahasiswa mungkin yang pelajar ataupun juga mahasiswa yang dari Indonesia, banyak kan juga kita lihat bahwa dapat beasiswa di Jepang dan lain sebagainya. Dari kedutaan ada menjelaskan terkait hal itu? Secara detail tidak ada sih, tidak ada dijelaskan, tapi
dari Kedutaan Besar Indonesia itu menyampaikan bahwa Jepang itu sangat banyak cara untuk datang ke Jepang, baik itu berwisata ataupun yang ingin menetap di sana untuk sementara waktu, sangat banyak. Tinggal kita yang rajin-rajin cari aja sebenarnya, baik itu ke Kedutaan Besar Jepang di Indonesia bisa atau melalui konsulat-konsulatnya. Di Makassar kan ada konsulatnya satu, dan beberapa kota besar. Kita bisa datang ke sana untuk menanyakan ada program-program apa yang bisa kami lakukan ke Jepang. Itu bisa, mereka terbuka. Bahkan hanya lewat sosial medianya pun bisa kita ketahui. Jadi kalau memang kita mau penasaran atau paling tidak merasakan bagaimana ke Jepang, itu kita bisa cari program apa yang saya bisa ikuti, apakah misalnya semacam kursus singkat ataukah magang ataukah memang yang ingin menetap di sana dan bekerja. Banyak, karena sekarang banyak sekali warga Indonesia yang malah menjadi, kalau teman-teman lihat konten kreator Indonesia yang kontennya itu khusus soal kehidupan Jepang, itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ada yang sudah tinggal sampai 10-20 tahun di sana, bahkan sudah menikah dengan orang Jepang. Orang asli Jepang. Mereka tinggal di sana. Itu juga yang membuat sebenarnya banyak orang Indonesia tertarik, karena konten-konten kreator Indonesia ini banyak mempromosikan soal Jepang, seperti apa kehidupan Jepang yang kalau kita lihat sekilas ya dari sosial media itu bagus sekali, tidak ada jeleknya. Makanya itu yang membuat banyak orang Indonesia tertarik ke sana. Dan ya memang yang saya dapatkan di sana ya memang seperti itu. Jepang memang semaju itu. Kita harus akui bahwa mereka memang menjadi salah satu negara maju di dunia. Iya, itu juga menjadi salah satu culture shock ya ketika datang ke Jepang. Wah, ternyata teknologi di sini jauh sekali dengan Indonesia. Teknologi robot itu di sana itu sudah ada semua. Misalnya dilayani dengan robot, misalnya di sebuah restoran ada restoran khusus yang robotnya yang menjadi pelayan, itu ada semua di sana. Jepangnya sudah semaju itu ya. Kita harus tidak perlu malu untuk belajar memang di sana. Meskipun sebenarnya di Indonesia juga banyak hal-hal yang maju ya. Tapi misalnya anggaplah kita yang di Makassar atau di kota-kota kecil mau belajar bagaimana menjadi kota yang maju, itu menjadi kota metropolitan, itu bisa kita tiru di Jepang. Dan saya pikir kemarin pemerintah Kota Makassar ada juga program semacam sister city ya. Jadi Kota Makassar dengan salah satu kota di Jepang itu ada. Oke, baik. Nah, terkait program dari Genesis ini sendiri, pada saat itu waktu mau berangkat begitu, pasti tidak sendiri dari Indonesia begitu. Ada beberapa rekan-rekan juga yang dari Indonesia berangkat bersama ke Jepang. Mungkin seperti apa? Mungkin ketemu teman-temannya di mana dan kemudian berangkat sama-sama seperti apa? Jadi saya itu namanya batch saya itu Genesis 2024. Meskipun saya berangkatnya 2025, tapi dinamakan Genesis 2024. Itu karena kita masa pendaftarannya itu 2024, akhir 2024. Kami di sana kemarin ada 3 kelompok yang pergi, totalnya itu ada 48 orang. Ada 48 orang ini dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama ini dari teman-teman mahasiswa atau organisasi kepemudaan Muslim. Jadi misal pemuda dari Muhammadiyah, pemuda dari Nahdlatul Ulama, kemudian organisasi-organisasi itu mereka 16 orang. Kelompok kedua ini dari jurnalis, saya dan beberapa 15 rekan jurnalis dari berbagai media di Indonesia. Kemudian yang kelompok ketiga ini dari diplomat muda dan pemerintah daerah. Jadi Jepang juga mengundang diplomat muda. Kemarin diplomat muda itu diwakili dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, dan kalau pemerintah daerah kali ini yang diundang dari Papua. Jadi kemarin ada Pemda Papua, dari Pemprov Papua dan Pemkap Biak, Kabupaten Biak yang datang. Jadi 8 orang juga, totalnya kami semua 48 orang. Jadi kami bertemunya itu baru pas di bandara, pas mau berangkat. Jadi meeting pointnya memang di bandara, tapi sebelumnya itu kami sempat Zoom dengan penyelenggara, dengan semua peserta. Kita belajar dulu lah, kayak kursus dulu sebelum ke sana. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di Jepang itu kami diajar sebelum berangkat ke sana. Contohnya satu, di Jepang itu, kalau di Indonesia kan gampang banget kan kita memviralkan sesuatu. Ada kecelakaan kita viralkan, ada orang berkelahi kita viralkan. Di Jepang tidak boleh seperti itu. Privasi orang Jepang sangat terjaga. Kita tidak boleh merekam orang di jalanan. Karena itu kita bisa dituntut. Termasuk di tempat-tempat umum, misalnya transportasi umum, kita tidak boleh asal video sekeliling. Itu nggak boleh. Ada privasi orang yang harus dijaga. Itu sama diajarkan di sana. Kemudian kami berkumpul ya, barulah kami kenalan-kenalan di bandara, teman-teman dari mana.
Nah, kemudian berangkat ke Jepang. Di sana kemudian kami baru berpencar. Kelompok jurnalis dan teman-teman dari Pemda Papua ini, itu yang kami ke Hokkaido. Hokkaido itu kalau teman-teman lihat di peta, dia itu pulau paling utara di Jepang. Jepang kan memanjang dari utara ke selatan. Dia yang paling utara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Perairannya Rusia. Kemudian teman-teman yang dari kelompok pemuda ini dia ke Nagasaki. Sebaliknya, Nagasaki itu dia prefektur paling selatan Jepang lah, dia di bagian bawah. Jadi kita dipisah. Nanti kami ketemunya lagi pas di hari terakhir setelah acara mau ditutup, kami kumpul lagi untuk mempresentasikan apa yang kami dapatkan selama di Hokkaido dan di Nagasaki, untuk dipresentasikan di depan pemerintah Jepang melalui Kementerian Luar Negerinya, kemudian depan JIC juga sebagai penyelenggara, dan depan kedubes depan dari perwakilan kedubes Indonesia. Jadi kami presentasi di sana, tidak sekadar jalan sebenarnya. Ada juga program apa yang harus kami jalani di sana dan harus kami laporkan. Nah, seperti itu, termasuk rencana action plan apa yang akan kami lakukan saat sudah pulang di Indonesia nantinya. Jadi banyak sekali action plan dari teman-teman di sana, termasuk seperti yang kita ini podcast ini salah satu action plan kita, mempromosikan, menyampaikan apa sih yang kami dapatkan di Jepang. Ada juga misalnya dari teman-teman Papua itu merencanakan menggelar program misalnya tanam pohon, penanaman pohon dan sebagainya. Pokoknya macam-macam. Dan itu menjadi bagian pertanggungjawabannya kami ke penyelenggara, dan itu wajib harus dilaksanakan. Iya, baik, untuk JI sendiri programnya dalam setiap tahun ya begitu, ada berapa batch dan apakah tiap tahun ada untuk Indonesia atau seperti apa? Iya, hampir setiap tahun ada, dan kalau batchnya saya kurang tahu ada berapa batch, tapi biasanya itu di akhir tahun, di awal tahun itu sampai Januari sampai sekitar Maret itu pemberangkatannya. Dan misalnya kelompok yang ini berangkat dulu, sepulang kami pulang langsung ada lagi yang berangkat. Dan bisa saja tapi tidak mesti dari Indonesia, bisa dari negara lain, Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Itu untuk Genesis ASEAN. Karena Jepang juga punya nama program lain yang serupa tapi namanya berbeda. Misalnya program pertukaran dengan orang-orang di Amerika itu dia punya nama sendiri juga di Eropa. Nah, untuk Asia Tenggara ini Genesis. Jadi memang setiap tahun seperti itu, biasanya di awal tahun sampai pertengahan tahun masa pemberangkatan mereka. Jadi pemerintah Jepang itu mengirim undangan secara digilir mereka. Jadi mereka kirim undangan ke siapa lagi nih yang bisa kita undang. Kemarin kan dari media, kemudian dari Pemda juga. Kabar terakhir yang saya dapat, sekarang ada yang berangkat orang Indonesia juga dari Badan Keamanan Laut dan Polisi Perairan mungkin ya, yang berangkat di Jepang, yang berada di Jepang saat ini. Mereka kabarnya yang saya dapat dari panitia yang mengantar kami kemarin, mereka akan dibawa ke pulau yang berbatasan dengan Rusia. Karena ada konflik katanya betul. Antara Rusia dengan Jepang, ada pulaunya Jepang yang diklaim Rusia di perbatasan itu, di Hokkaido itu, prefektur Hokkaido, katanya mereka mau jalan-jalan ke sana. Ini memang ada tematik lah ya, Jepang membuat banyak program Genesis ini, ada tema soal ini budaya. Kalau kami yang kemarin itu soal budaya, ekonomi dan politik exchange, pertukaran ini seputar politik, budaya dan ekonomi. Baik, nah untuk terkait itu mungkin dari kedutaan Jepang ataupun juga pihak pemerintah Jepang ada menjelaskan tidak terkait ekonomi dan juga kondisi politik di sana sampai hari ini seperti apa? Kalau kondisi politik sebenarnya tidak dibahas secara detail ya, cuma mereka, yaitu yang kami datang ke parlemen Hokkaido, mereka cuma menggambarkan bagaimana cara politikusnya di Jepang itu melayani masyarakat. Mereka kan wakil rakyat. Jadi itu yang kami banyak pelajari kemarin, bagaimana perwakilan anggota DPR-nya ya, anggota DPRD-nya dari Jepang, bagaimana mereka membuat aturan-aturan atau undang-undang yang berpihak ke masyarakat. Itu yang banyak dijelaskan. Jadi ketika mereka melaksanakan sidang paripurna, itu masyarakat diundang memang. Anggota DPR ini mereka mendengar curhatan masyarakatnya. Masyarakat mau apa ini. Kemudian itulah yang mereka kaji untuk kemudian dibentuk program untuk dilaksanakan. Jadi bukan sekadar DPR saja yang mereka membahas, tiba-tiba diserahkan ini ya aturan untuk masyarakat. Jadi mereka benar-benar mendengar aspirasi masyarakatnya, apa yang masyarakat butuhkan.
yang paling banyak misalnya dibutuhkan masyarakat, misalnya masyarakat minta ini, itulah yang kemudian mereka rancang, kemudian mereka ramu untuk menjadi sebuah aturan yang diterapkan di tempat itu. Jadi dari segi politiknya itu yang kami diajarkan di sana. Kalau segi ekonominya itu lebih ke kemarin kami dibawa ke tempat-tempat semacam pasar tradisionalnya. Jadi Jepang itu pasar-pasar tradisionalnya, pasar tradisional maksudnya ini produk-produk lokal yang mengolah. Di sana itu kami dibawa ke sana, bagaimana Jepang, misalnya salah satu tempat yang kami datangi adalah proses pembuatan parfum Jepang, parfum khas Jepang itu. Bagaimana bahan-bahannya diambil langsung di wilayah itu, di prefektur atau di provinsi itu, kemudian dibuat langsung di toko itu. Jadi kita pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan parfum itu. Setelah jadi langsung dibawa ke etalasenya di depan untuk dijual. Jadi itu yang juga diperlihatkan soal bagaimana kemampuan ekonomi Jepang untuk dari segi bisnisnya seperti itu yang diperlihatkan. Kalau budaya yang seperti yang bisa bilang tadi, pertukarannya bagaimana Jepang mengajarkan seperti ini loh budaya di Jepang, di Indonesia seperti apa. Sebenarnya exchange ini kami ke Jepang, tapi Jepang juga mengirim orang ke Indonesia. Jadi mereka juga belajar apa yang bisa dipelajari di Indonesia untuk dibawa pulang ke Jepang. Cuma kita nggak tahu mereka dibawanya kemana, orang Jepang ini dibawa kemana di Indonesia. Cuma kita bergantian. Kabarnya mereka sudah pulang kemarin dari Indonesia, baru kami berangkat ke sana. Pertukarannya seperti itu. Oke, baik. Jadi dari program ini melihat juga ternyata ada banyak peluang begitu ya untuk kita misalnya yang mau untuk bagaimana bekerja ataupun juga belajar dari Jepang dan kemudian ada banyak program yang sudah disediakan, tinggal teman-teman aktif untuk mencari begitu ya. Betul. Ini yang paling penting, aktif untuk mencari dan mempersiapkan diri lah. Kalau memang mau ikut dengan tagar yang lagi viral, mungkin bisa Jepang jadi salah satu destinasi begitu ya. Saya kalau begini, tagar itu sih sebenarnya kita maklum ya, tapi maksud saya kita ambil ke sisi positifnya ya. Jangan tagarnya diarahkan ke negatif. Maksudnya tagarnya kita bolehlah ke luar negeri, ke Jepang contohnya misalnya, tapi kita ke sana bukan karena misalnya Indonesia jelek atau apa. Tapi kita ke sana untuk belajar, kemudian kita kembali ke Indonesia untuk memperbaiki apa yang dianggap kurang di Indonesia. Kalau saya lihat sisi positifnya seperti itu. Kalau tagar-tagar yang viral itu. Baik, memang kalau kita melihat sesuatu harus memposisikan juga dan melihat apa baik buruknya begitu ya. Betul. Baik. Nah, mungkin Kak dapat disampaikan kepada Tribuners dan juga penyelenggara Genesis mungkin dalam kesempatan kali ini dalam pengalaman yang sudah diberikan selama sepekan di Jepang kemarin. Jadi untuk penyelenggaranya sebenarnya waktu sepekan itu bahasa-bahasa kami ya peserta itu sangat singkat. Jadi kami malah berharap bisa lebih lama lagi di sana, tapi ya karena programnya memang cuma sepekan ya. Tapi ini program yang saya pikir sangat bagus juga. Saya pikir ini pelajarannya juga kenapa tidak Indonesia yang membuat program seperti ini, misalnya Kementerian Luar Negeri Indonesia yang membuat pertukaran juga dengan negara-negara dari luar sana, entahlah dari Asia, Eropa ataupun Amerika. Kita mengundang misalnya pemuda-pemuda atau siapa di sana untuk belajar ke Indonesia. Kemudian mereka kembali mempromosikan Indonesia di negaranya. Seperti ini loh Indonesia. Kenapa kita tidak? Mungkin ada ya kali ya, tapi kita gongnya tidak terlalu besar ya. Kenapa kita tidak misalnya buat seperti apa yang dilakukan pemerintah Jepang? Mereka rutin mengirim, membawa orang-orang dari negara lain ke negaranya untuk belajar kemudian kembali. Dan sebaliknya. Saya pikir itu juga yang menjadi pelajaran yang bagus ya diterapkan di Indonesia untuk lebih mempromosikan Indonesia, tinggal dibentuk aja bagaimana nama programnya. Kemudian untuk pelajaran juga untuk teman-teman yang mau ke Jepang, kalau kok saya promosikan ke Jepang seperti Kementerian Luar Negeri Jepang ya, tapi kalau teman-teman kan yang lagi viral ya Jepang di sosial media, kalau mau ke Jepang ya itu bisa sekali, sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan untuk sampai ke sana, apakah itu untuk bekerja, berwisata ataupun program magang, itu banyak sekali. Tinggal teman-teman banyak belajar juga tentunya, karena kita harus banyak belajar, tidak boleh asal pergi saja ke sana. Kami pun kemarin ke sana hanya 1 minggu di kursus dulu 1 hari seharian apa yang sebelum ke Jepang, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang harus kami bawa dan tidak boleh kami bawa, itu ada semua pelajarannya. Apalagi kalau misalnya kita mau tinggal lama, itu kan harus ada pelajarannya juga. Jadi tinggal
tinggal kita mencari saja, apalagi sekarang dunia digital ya, sosial media, internet, informasi berseliweran, tinggal kita ya. Tapi bukan cuma Jepang saja sebenarnya, banyak negara-negara lain yang bisa menjadi patokan kita, tujuan kita. Korea pun misalnya bisa. Tidak perlu terlalu jauh-jauh lah, di negara-negara seputaran Asia atau Asia Tenggara pun bisa, misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam, itu banyak sekali yang kalau misalnya kita tidak merasa tidak cukup untuk bekerja di Indonesia ya, tapi saya pikir di Indonesia tetap yang terbaik lah. Bekerja di Indonesia, di tanah air sendiri, bagaimanapun enaknya kerja di luar negeri, saya pikir kerja di tanah kelahiran kita itu jauh lebih bagus. Oke, baik. Dan memang kalau kita melihat ambisi anak-anak muda sekarang, tidak apa-apa mungkin untuk keluar negeri, untuk belajar hal-hal yang lebih baik begitu ya. Misalnya pengen teknologi lebih bagus, belajar ke negara-negara yang teknologinya juga bagus. Mungkin ingin melihat terkait ekonomi dan lain sebagainya, bisa menuju negara-negara yang dimaksud begitu ya. Yang penting tidak terus mengutarakan hal-hal yang negatif gitu ya, karena ini sebenarnya ini juga bisa memecah belah bangsa jadinya nantinya. Dan semoga dari tayangan ini Tribuners bisa terinspirasi begitu, bagaimana juga ingin punya pengalaman belajar ataupun bekerja ataupun sekedar jalan-jalan begitu ya di luar negeri untuk melihat seperti apa budaya di sana dan membandingkan serta apa yang bisa kita petik dari sana untuk kebaikan negara kita sendiri. Dipersilakan teman-teman untuk mencari lebih banyak informasi, termasuk salah satunya adalah program dari Genesis sendiri. Nah, baik, terima kasih sudah berbagi informasinya Kak. Semoga kedepannya bisa ke negara-negara lain lagi ya. Amin, amin. Bersama Tribun Timur. Sebenarnya sebelum itu ya, ke Jepang ini seperti cita-cita saya terwujud karena cuma ada 3 negara yang paling saya mau kunjungi. Yang pertama itu saya Muslim ya, ke Arab Saudi, saya mau ke Tanah Suci. Yang kedua itu Swiss. Dari dulu saya bermimpi ingin bisa ke Swiss. Yang ketiga Jepang. Kenapa Jepang? Karena kita anak generasi 90-an itu kan kita dulu nonton anime-anime dari Jepang. Kita taunya dari Jepang. Saya pertama taunya Jepang dari anime-anime Jepang, Doraemon, apa sih, Shinchan ya. Kita taunya Jepang dari sana dan itu yang membuat kita termotivasi. Alhamdulillah salah satu cita-cita saya sudah bisa terwujud. Itulah. Yang penting ada niat ya, pasti ada jalan lah nantinya. Baik, artinya salah satu sudah terwujud ya. Semoga secepatnya jadi Haji Farisan. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih Kak sudah sama-sama menceritakan banyak hal pada sore hari ini. Semoga tetap terus menginspirasi bagi para Tribuners dan juga Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini dan jangan lupa juga untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.